Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jelajah Kehidupan. Kali ini kita akan menceritakan kisah Nabi Musa dan orang fasik yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai dari videonya, subscribe channel ini terlebih dahulu agar channel ini terus berkembang dan bermanfaat bagi kalian semua. Kisah seorang yang fasik, keluar dari ketaatan dan sering melakukan dosa, yang mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Pada zaman Nabi Musa alaihissalam, ada seorang laki-laki meninggal dunia. Kemudian jenazahnya dibuang oleh warga ke tempat sampah. Orang-orang tidak memandikannya dan tidak mau menguburkannya karena kefasikannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Musa alaihi wasallam dan berfirman, "Wahai Musa, ada seseorang yang mati di daerah Fulan pada tempat sampah. Dia adalah seorang wali dari para waliku. Mereka belum memandikannya, belum mengkafaninya, dan belum menguburkannya. Maka pergilah engkau memandikannya, kafanilah, salatilah, dan kuburkan dia." Nabi Musa alaihi wasallam pun mendatangi tempat itu dan menanyakan orang-orang tentang keberadaan mayat tersebut. Mereka berkata kepada Nabi Musa, "Telah mati seorang dengan sifat begini dan begitu, dan sungguhnya dia adalah orang fasik yang nyata." Kemudian Nabi Musa bertanya, "Di mana tempatnya? Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan kepadaku karena dia. Beritahukan padaku tempatnya." Orang-orang pun pergi meninggalkan Nabi Musa. Ketika Nabi Musa alaihissalam melihatnya dalam keadaan terbuang di tempat sampah, dan orang-orang mengabarinya tentang kelakuannya yang buruk, Nabi Musa pun bermunajat kepada Allah SWT. "Wahai Tuhanku, Engkau menyuruhku menguburkan dan mensalatinya, sedangkan kaumnya bersaksi atas keburukannya. Maka Engkau lebih mengetahui daripada mereka dengan segenap pujian dan celaan." Maka Allah berfirman, "Wahai Musa, kaumnya benar pada apa yang telah mereka ceritakan tentang keburukan kelakuannya. Hanya saja dia memohon pertolongan kepadaku saat kematiannya dengan 3 hal yang andai kata 3 hal tersebut digunakan untuk memohon pertolongan kepadaku oleh seluruh orang-orang yang berdosa dari ciptaanku, pastilah aku akan mengabulkannya. Bagaimana aku tidak menanyanginya, sedangkan dia telah memohon sendiri, dan aku adalah Maha Penyayang dari semua penyayang." Nabi Musa bertanya, "Wahai Tuhan, apa 3 hal itu?" Allah Ta'ala berkata, ketika kematiannya dekat, dia berkata, "Wahai Tuhan, Engkau lebih mengetahui diriku bahwa sungguhnya aku telah melakukan banyak maksiat, sedangkan aku membenci maksiat itu dalam hatiku. Tetapi ada 3 hal yang membuatku melakukan maksiat dengan membenci maksiat itu di dalam hatiku. Pertama, hawa nafsu, teman yang buruk, dan iblis yang dilaknat Allah. 3 hal ini menjatuhkanku dalam kemaksiatan. Maka sesungguhnya Engkau lebih mengetahui daripada aku tentang apa yang aku katakan. Maka ampunilah aku." Kedua, laki-laki itu berkata, "Wahai Tuhan, sesungguhnya Engkau mengetahui apa aku telah melakukan banyak maksiat dan tempatku bersama orang-orang fasik. Namun aku suka berteman dengan orang yang saleh. Kezuhudan mereka dan duduk bersama mereka lebih aku sukai daripada bersama orang-orang fasik." Yang ketiga, dia berkata, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya Engkau mengetahui diriku bahwasanya orang-orang salih lebih aku sukai daripada orang-orang fasik. Hingga andai kata aku dihadapkan 2 orang baik dan buruk, pastilah aku mendahulukan kebutuhan orang yang baik daripada orang yang buruk." Dalam riwayat Wahab bin Muhabbib, dia berkata, "Wahai Tuhanku, andai kata Engkau memaafkan dan mengampuni dosa-dosaku, maka bergembiralah para walimu dan para nabimu, dan bersedihlah syaitan musuhku dan musuhmu. Dan andai kata Engkau mengazabku sebab dosaku,
aku, maka syaitan dan teman-temannya akan bergembira. Dan bersedihlah para nabi dan para wali. Dan sesungguhnya aku mengetahui bahwa kegembiraan para wali menurutmu lebih disukai daripada kegembiraan syaitan dan teman-temannya. Maka ampunilah aku. Wahai Allah, sungguhnya engkau lebih mengetahui dariku apa yang aku katakan, maka sayangilah aku dan maafkanlah aku. Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab doa laki-laki itu. Aku sayangi, aku ampuni, dan aku maafkan, karena sungguhnya aku maha pemurah lagi maha penyayang, khususnya kepada orang yang mengakui dosa kepadaku. Dan orang ini mengakui dosa, maka aku mengampuninya dan maafkannya. Wahai Musa, lakukan apa yang aku perintahkan, karena aku mengampuni dan kehormatannya untuk orang yang mensalati jenazahnya dan menghadiri pemakamannya. Demikianlah kisah laki-laki fasik yang mendapat naungan Allah Subhanahu wa ta'ala berkat taubat dan kemurahan hati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisah ini memberi hikmah dan iktibar agar kita jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Wallahu a'lam bishawab. Sampai jumpa di video-video selanjutnya dari Jelajah Kehidupan. Jangan lupa di like, share, and subscribe. Terima kasih.